Kisi-kisi contoh soal ini kami buat sesuai pengumuman terbaru BKN. Terkait materi seleksi kompetensi P3K Tenaga Teknis BKN tahun 2024, poin 6 bagian A pada tabel tersebut, kalian bisa cek pengumuman di deskripsi video ini. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Materi kisi-kisi soal ini menyusun rencana layanan operasional dan menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional. Untuk poin yang lain, kalian bisa cek video part sebelumnya. Subscribe dulu, agar Mimin semangat upload soal P3K terbaru. Soal nomor 1. Sebuah dinas kesehatan Kabupaten X berencana meluncurkan program Puskesmas Keliling untuk menjangkau masyarakat di desa-desa terpencil. Penata layanan operasional diminta menyusun rencana operasional untuk program baru ini. Langkah pertama apa yang harus dilakukan penata layanan operasional tersebut dalam menyusun rencana tersebut? A. Segera mengalokasikan petugas dan menyusun jadwal pelayanan tanpa meninjau kebutuhan di lapangan. B. Melakukan analisis kebutuhan pelayanan kesehatan di desa sasaran dan menetapkan tujuan layanan sebagai dasar perencanaan. C. Langsung mengumumkan program kepada masyarakat sebelum rencana detail selesai disusun. D. Menunjuk koordinator lapangan dan tim pelaksana tanpa terlebih dahulu merinci kegiatan. E. Menyalin rencana operasional dari program lain yang dianggap mirip tanpa penyesuaian. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Melakukan analisis kebutuhan pelayanan kesehatan di desa sasaran dan menetapkan tujuan layanan sebagai dasar perencanaan. Karena, langkah awal yang paling penting dalam menyusun rencana layanan operasional adalah memahami kebutuhan dan tujuan program. Dengan melakukan analisis kebutuhan masyarakat dan menetapkan sasaran yang jelas, penata layanan operasional memperoleh data dan dasar yang kuat untuk menyusun rencana yang tepat. Hal ini memastikan rencana operasional yang dibuat benar-benar menjawab permasalahan di lapangan dan menggunakan sumber daya secara efektif. Soal nomor 2. Sebuah kantor pelayanan terpadu satu pintu di Kota Y berencana memperpanjang layanan hingga hari Sabtu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penata layanan operasional ditugasi menyusun rencana operasional terkait penambahan hari layanan tersebut agar mutu pelayanan tetap terjaga. Apa hal utama yang perlu dipastikan dalam rencana itu? A. Menambah hari layanan tanpa menambah jumlah petugas, dengan asumsi beban kerja pada Sabtu sama seperti hari biasa. B. Tidak perlu melakukan sosialisasi khusus kepada masyarakat, cukup langsung membuka layanan pada hari Sabtu. C. Mengurangi jam layanan pada hari kerja biasa sebagai kompensasi penambahan layanan di hari Sabtu. D. Mengatur penjadwalan petugas dan memastikan sumber daya pendukung mencukupi untuk operasional di hari Sabtu tambahan. E. Membuka layanan pada hari Sabtu hanya setengah hari agar petugas tidak perlu bekerja lembur. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengatur penjadwalan petugas dan memastikan sumber daya pendukung mencukupi untuk operasional di hari Sabtu tambahan. Karena, dalam memperpanjang hari layanan, hal terpenting adalah memastikan kapasitas pelayanan memadai pada hari ekstra tersebut. Soal nomor 3. Sebuah kantor layanan publik akan menyelenggarakan layanan keliling ke kecamatan-kecamatan terpencil sebagai upaya jemput bola pelayanan. Sebelum tim berangkat, penata layanan operasional harus menyiapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan untuk memastikan kegiatan layanan keliling ini berjalan lancar? A. Membuat daftar periksa dan memeriksa satu persatu kelengkapan seluruh bahan serta peralatan untuk memastikan semuanya siap pakai. B. Meminta pihak kecamatan tujuan untuk menyediakan peralatan yang belum sempat disiapkan dari kantor pusat. C. Membawa peralatan utama saja, sedangkan kebutuhan kecil seperti kabel ekstensi atau alat tulis dapat dicari nanti di lokasi bila diperlukan. D. Segera berangkat lebih awal tanpa pemeriksaan ulang peralatan karena jadwal ke kecamatan sangat padat. E. Mengandalkan improvisasi di lapangan jika ternyata ada bahan formulir atau alat yang kurang saat pelayanan berlangsung. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Membuat daftar periksa dan memeriksa satu persatu kelengkapan seluruh bahan serta peralatan untuk memastikan semuanya siap. Karena, sebelum melaksanakan layanan keliling, persiapan yang teliti sangat penting karena tim akan bekerja jauh dari kantor pusat. Opsi A adalah langkah paling tepat. Dengan membuat daftar periksa dan memeriksa semua kebutuhan, penata layanan operasional memastikan tidak ada barang penting yang tertinggal atau rusak. Misalnya, formulir pelayanan, belangko dokumen, alat elektronik seperti laptop dan printer, hingga genset untuk antisipasi kebutuhan listrik, semuanya dicek fungsinya dan kelengkapannya. Pendekatan ini mencegah kendala di lapangan, karena di lokasi terpencil mungkin tidak ada sumber daya cadangan. Soal nomor 4. Sebuah kantor Samsat menghadapi kejadian mesin pencetak nomor antrean yang mendadak rusak di tengah jam pelayanan. Setelah diselidiki, kerusakan terjadi karena tidak ada pengecekan dan perawatan rutin pada perangkat tersebut. Sebagai penata layanan operasional di kantor tersebut, apa langkah yang perlu dilakukan terkait penyiapan peralatan agar gangguan serupa dapat dicegah di kemudian hari? A. Menunggu hingga peralatan mengalami gangguan sebelum melakukan perbaikan, karena perawatan rutin dianggap memboroskan waktu dan biaya.
B. Menyediakan petugas teknisi yang selalu siaga di dekat peralatan selama jam layanan untuk penanganan cepat jika rusak. C. Menyusun jadwal pengecekan dan perawatan rutin untuk setiap peralatan layanan penting, termasuk mesin antrean, guna memastikan semuanya selalu berfungsi dengan baik. D. Mengganti semua peralatan lama dengan peralatan baru secara serentak meskipun peralatan lama tersebut masih berfungsi. E. Menonaktifkan perangkat otomatis seperti mesin antrean dan sepenuhnya beralih ke prosedur manual agar peralatan tidak berisiko rusak. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyusun jadwal pengecekan dan perawatan rutin untuk setiap peralatan layanan penting, termasuk mesin antrean, guna memastikan semuanya selalu berfungsi dengan baik. Karena cara terbaik untuk mencegah kerusakan mendadak pada peralatan layanan adalah dengan pendekatan preventif. Opsi C benar karena dengan jadwal pengecekan dan perawatan rutin, setiap perangkat akan diperiksa secara berkala dan dipelihara sebelum terjadi kerusakan. Langkah ini memastikan peralatan selalu dalam kondisi optimal dan potensi masalah bisa dideteksi dini. Dengan perawatan terjadwal, pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu akibat kerusakan mendadak seperti yang telah terjadi. Opsi A jelas keliru karena menunggu sampai rusak berarti membiarkan gangguan terjadi dan merugikan pelayanan. Opsi B mungkin membantu saat darurat, tetapi tidak efisien dan bukan solusi jangka panjang, lebih baik mencegah daripada terus-menerus memadamkan api masalah. Opsi D mengganti semua peralatan sekaligus tidak praktis dan memakan anggaran besar. Peralatan yang ada sebetulnya bisa dijaga baik melalui perawatan rutin. Opsi E mundur dari kemajuan teknologi dan akan mengurangi kualitas serta efisiensi layanan. Jadi, tindakan paling logis adalah menerapkan SOP pengecekan dan perawatan rutin, agar peralatan layanan selalu siap dan andal. Soal nomor 5. Di sebuah dinas kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan sempat terhenti karena persediaan belangko KTP elektronik habis akibat lonjakan permohonan yang tidak terduga. Sebagai penata layanan operasional, apa yang seharusnya dilakukan ke depannya agar ketersediaan bahan penting tersebut tetap terjaga sehingga pelayanan tidak terputus? A. Menunggu hingga masyarakat mengeluh kekurangan belangko KTP sebagai tanda untuk mulai memesan stok tambahan. B. Membatasi jumlah pemohon yang dilayani setiap hari agar belangko yang tersedia tidak cepat habis. C. Menyalahkan keterlambatan pasokan belangko dari pusat tanpa membuat rencana cadangan di tingkat instansi. D. Hanya memesan belangko tambahan setelah persediaan benar-benar kosong untuk menghindari penumpukan stok di gudang. E. Melakukan pemantauan pemakaian belangko secara berkala dan memperkirakan kebutuhan ke depan, serta menyiapkan stok cadangan yang cukup sebelum persediaan habis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Melakukan pemantauan pemakaian belangko secara berkala dan memperkirakan kebutuhan ke depan, serta menyiapkan stok cadangan yang cukup sebelum persediaan habis. Karena, dalam konteks layanan publik, ketersediaan bahan, seperti belangko KTP elektronik harus dikelola secara proaktif. Opsi E adalah langkah yang tepat karena dengan rutin memantau penggunaan belangko dan memproyeksikan kebutuhan di masa mendatang, penata layanan operasional dapat mengantisipasi kapan harus memesan tambahan sebelum stok benar-benar habis. Menyediakan stok cadangan yang memadai berarti jika ada lonjakan permohonan atau keterlambatan pasokan dari pusat, pelayanan tetap bisa berjalan tanpa henti. Pendekatan ini mempertahankan kontinuitas layanan dan kepercayaan masyarakat. Opsi A dan D sama-sama terlambat karena baru bertindak setelah krisis terjadi, yang berisiko menyebabkan kekosongan bahan dan penghentian layanan. Opsi B merugikan masyarakat, membatasi jumlah pemohon bukan solusi ideal karena tujuan instansi adalah melayani. Seharusnya instansi yang menyesuaikan ketersediaan bahan, bukan membatasi layanan. Opsi C pun tidak menyelesaikan masalah, menyalahkan pihak lain tanpa rencana alternatif tetap akan membuat pelayanan terhenti. Maka, langkah antisipatif dengan pemantauan rutin dan manajemen stok yang baik, opsi E, adalah jawaban yang logis untuk memastikan pelayanan operasional tetap berjalan lancar. Soal nomor 6, di sebuah kantor dinas lingkungan hidup, direncanakan pelaksanaan program penghijauan kota yang akan dimulai di 3 kecamatan prioritas. Penata layanan operasional diminta menyusun rencana kegiatan awal. Apa yang paling tepat dilakukan untuk memastikan rencana berjalan efektif dan sesuai kebutuhan lapangan? A. Menyusun jadwal penanaman pohon berdasarkan urutan abjad nama kecamatan. B. Mengirimkan pohon ke seluruh kecamatan sekaligus tanpa memperhatikan kesiapan lokasi. C. Melakukan survei kondisi lapangan dan keterlibatan pihak setempat sebelum menyusun rencana teknis operasional. D. Menentukan jumlah pohon dan jenis tanaman berdasarkan jumlah petugas lapangan yang tersedia. E. Menyerahkan seluruh rencana kegiatan kepada kepala seksi teknis agar segera dilaksanakan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melakukan survei kondisi lapangan dan keterlibatan pihak setempat sebelum menyusun rencana teknis operasional. Karena, rencana layanan operasional harus berdasarkan data dan situasi lapangan yang nyata. Survei awal akan mengungkap kebutuhan, tantangan, dan kesiapan lokasi, termasuk dukungan masyarakat. Langkah ini penting agar kegiatan tidak hanya terencana rapi di atas kertas,
tetapi benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efisien. Soal nomor 7, UPT Layanan Administrasi Perizinan di Kabupaten X akan membuka layanan luar kantor untuk menjangkau warga di wilayah pesisir. Sebagai penata layanan operasional, langkah utama yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan ini adalah A. Menentukan kuota layanan harian yang tetap untuk seluruh desa. B. Mengumumkan waktu pelayanan tanpa menyesuaikan dengan akses dan kondisi wilayah. C. Menyusun daftar kebutuhan peralatan dan bahan sesuai dengan jenis layanan yang akan dibuka. D. Menunggu laporan dari desa tentang siapa saja yang akan datang. E. Meminjam peralatan dari kantor lain agar tidak perlu membuat rencana anggaran. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyusun daftar kebutuhan peralatan dan bahan sesuai dengan jenis layanan yang akan dibuka. Karena layanan luar kantor membutuhkan kesiapan bahan dan alat kerja yang sesuai jenis layanan yang akan diberikan. Menyusun daftar kebutuhan adalah bagian dari proses operasional yang penting. Karena kesalahan kecil dalam menyiapkan bahan bisa menyebabkan layanan tidak berjalan atau terhambat di lokasi jauh dari pusat. Soal nomor 8, di kantor Dinas Sosial, akan dilaksanakan kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT secara serentak. Rencana awal menunjukkan beberapa wilayah belum memiliki data lengkap calon penerima. Sebelum kegiatan berjalan, apa yang seharusnya menjadi prioritas penata layanan operasional? A. Memastikan seluruh lokasi penyaluran memiliki tenda dan kursi untuk antrean. B. Menyusun ulang alur distribusi dan memfokuskan pelaksanaan ke wilayah yang sudah lengkap datanya. C. Mengirim bantuan terlebih dahulu ke semua wilayah agar tidak terjadi keterlambatan distribusi. D. Menugaskan staf untuk menyampaikan pemberitahuan ke masyarakat. E. Mencetak bahan sosialisasi walaupun data calon penerima belum siap. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyusun ulang alur distribusi dan memfokuskan pelaksanaan ke wilayah yang sudah lengkap datanya. Karena, dalam menyusun rencana operasional, kelengkapan data adalah dasar utama. Tanpa data yang valid, penyaluran bantuan rawan tidak tepat sasaran. Dengan memfokuskan kegiatan ke wilayah yang sudah siap, proses tetap berjalan sambil menyiapkan data wilayah lain, sehingga efisiensi dan akurasi tetap terjaga. Soal nomor 9, seorang penata layanan operasional sedang menyiapkan logistik untuk kegiatan layanan keliling di desa terpencil. Akses listrik tidak tersedia di lokasi tersebut. Langkah yang paling tepat agar kegiatan tidak terganggu adalah A. Menunda kegiatan sampai desa memiliki listrik permanen. B. Mengandalkan alat-alat manual saja agar tidak perlu sumber listrik. C. Menyewa genset dan memeriksa kecocokan daya dengan peralatan elektronik yang dibawa. D. Membatasi jenis layanan hanya pada yang tidak memerlukan perangkat elektronik. E. Menghubungi pihak desa untuk menyediakan baterai cadangan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyewa genset dan memeriksa kecocokan daya dengan peralatan elektronik yang dibawa. Karena kegiatan layanan luar kantor yang mengandalkan perangkat elektronik tetap bisa berjalan di lokasi tanpa listrik jika direncanakan dengan matang. Genset adalah solusi teknis yang umum digunakan, dan pengecekan kecocokan daya penting untuk memastikan semua peralatan dapat berfungsi optimal selama kegiatan berlangsung. Soal nomor 10, dalam program layanan dokumen terpadu di Aula Kecamatan, terjadi keterlambatan layanan karena printer tidak dapat digunakan akibat tinta habis. Setelah dilakukan evaluasi, diketahui bahwa tim tidak mengecek ulang stok cadangan sebelum berangkat. Apa yang seharusnya dilakukan ke depan oleh penata layanan operasional? A. Menjadwalkan ulang kegiatan setiap kali ada kekurangan bahan di lokasi. B. Menyediakan daftar inventaris bahan dan peralatan yang harus dibawa, serta memastikan pemeriksaan ulang sebelum kegiatan. C. Mengandalkan pembelian bahan di lokasi kegiatan untuk efisiensi. D. Menyerahkan tanggung jawab pengadaan bahan ke petugas teknis lapangan. E. Mengurangi jenis layanan agar tidak terlalu banyak alat dibawa. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyediakan daftar inventaris bahan dan peralatan yang harus dibawa, serta memastikan pemeriksaan ulang sebelum kegiatan. Karena daftar inventaris dan pengecekan ulang merupakan alat kendali utama dalam persiapan operasional. Dengan daftar ini, setiap bahan bisa dipastikan tersedia dalam jumlah cukup. Ketelitian pada tahap persiapan akan mencegah gangguan di lapangan dan menunjukkan profesionalisme dalam perencanaan operasional. Soal nomor 11, seorang penata layanan operasional di Dinas Kesehatan Kabupaten X ditugaskan menyusun rencana layanan operasional untuk program imunisasi massal yang dijadwalkan berlangsung selama 3 bulan di beberapa puskesmas. Dalam menyusun rencana tersebut, hal pertama yang perlu dilakukan adalah A. Menentukan tujuan dan sasaran layanan operasional program imunisasi. B. Mengumpulkan data demografi masyarakat sasaran untuk program imunisasi. C. Menyusun anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan imunisasi. D. Menyiapkan bahan edukasi dan materi penyuluhan tentang vaksin. E. Menyusun laporan evaluasi kegiatan imunisasi sebelumnya. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah A. Menentukan tujuan dan sasaran layanan operasional program imunisasi. Karena langkah pertama dalam menyusun rencana layanan operasional adalah menetapkan tujuan dan sasaran program secara jelas. Dengan tujuan dan sasaran yang jelas, penata layanan dapat merancang strategi, mengalokasikan sumber daya, dan menentukan indikator keberhasilan secara terarah. Jika tujuan tidak ditetapkan terlebih dahulu, maka penyusunan rencana menjadi tidak fokus dan sulit dievaluasi efektivitasnya setelah pelaksanaan program. Soal nomor 12. Seorang penata layanan operasional di kantor pemerintah Kabupaten Y merencanakan pameran hasil pertanian yang akan dilaksanakan di area lapang di daerah pedesaan. Daerah tersebut rawan gempa dan hujan deras. Pameran tersebut akan menggunakan banyak peralatan elektronik dan instalasi outdoor. Untuk mengantisipasi potensi gangguan selama pelaksanaan kegiatan, hal yang paling penting dalam menyusun rencana layanan operasional adalah A. Melakukan analisis risiko bencana alam dan merancang langkah mitigasi yang tepat. B. Membentuk tim teknis cadangan untuk menangani peralatan yang rusak. C. Menyewa tenda tambahan agar peralatan tidak terkena hujan. D. Mengadakan simulasi evakuasi terhadap peserta sebelum acara berlangsung. E. Menyusun laporan risiko bencana untuk dilaporkan ke atasan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Melakukan analisis risiko bencana alam dan merancang langkah mitigasi yang tepat. Karena identifikasi dan analisis risiko bencana alam merupakan langkah awal yang penting dalam perencanaan operasional acara. Dengan mengidentifikasi potensi bencana seperti gempa dan hujan deras, penata layanan dapat menyiapkan strategi mitigasi yang mengurangi dampak negatif. Jika risiko tidak dianalisis, maka persiapan darurat menjadi tidak terencana dan kesiapsiagaan tim menjadi kurang optimal. Soal nomor 13. Sebuah dinas kesehatan provinsi merencanakan penerapan sistem layanan administrasi berbasis digital untuk mendaftar pengobatan. Sebagai penata layanan operasional, langkah pertama yang perlu diprioritaskan dalam menyusun rencana layanan operasional berbasis digital ini adalah A. Menilai tingkat literasi teknologi pengguna layanan administrasi tersebut. B. Menyiapkan dan menganggarkan pengadaan server dan jaringan lokal. C. Mengadakan pelatihan penggunaan sistem bagi seluruh pegawai. D. Menyusun jadwal implementasi aplikasi layanan digital. E. Menyiapkan perangkat keras klien untuk setiap petugas front office. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menilai tingkat literasi teknologi pengguna layanan administrasi tersebut. Karena dalam perencanaan layanan operasional berbasis digital, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kemampuan pengguna atau calon pengguna dalam menggunakan teknologi. Dengan mengetahui tingkat literasi teknologi masyarakat dan pegawai yang akan menggunakan sistem, penata layanan dapat menentukan pendekatan pelatihan dan sumber daya pendukung yang tepat. Jika literasi teknologi diabaikan, implementasi dapat gagal karena pengguna kesulitan menggunakan sistem baru. Soal nomor 14, Anda bertanggung jawab menyusun rencana layanan operasional untuk pembukaan kantor pelayanan baru di suatu instansi pemerintah. Beberapa kegiatan seperti pemasangan peralatan, pelatihan staf, dan uji coba sistem direncanakan sekaligus. Awalnya terjadi kebingungan karena beberapa kegiatan dilakukan bersamaan tanpa ada pengaturan waktu yang jelas. Untuk mengatasi tumpang tindih kegiatan tersebut, langkah paling tepat yang harus Anda lakukan adalah A. Menyusun jadwal kerja terperinci untuk mengatur waktu pelaksanaan setiap kegiatan. B. Menunjuk seorang koordinator lapangan tambahan untuk mengawasi semua kegiatan. C. Menambah staf dan sumber daya agar pekerjaan bisa berlangsung paralel. D. Mengadakan rapat koordinasi harian tanpa mengubah jadwal yang ada. E. Menyediakan cadangan alat dan bahan untuk setiap kegiatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyusun jadwal kerja terperinci untuk mengatur waktu pelaksanaan setiap kegiatan. Karena penyusunan jadwal kerja terperinci merupakan solusi terbaik untuk menghindari tumpang tindih kegiatan. Dengan jadwal yang jelas, penata layanan dapat mengalokasikan waktu spesifik untuk setiap tugas, sehingga setiap tim tahu kapan harus mulai dan selesai. Penunjukan koordinator atau penambahan staf saja tidak cukup tanpa jadwal terstruktur. Tanpa jadwal terinci, koordinasi kegiatan sulit tercapai dan efisiensi operasional menurun. Soal nomor 15, sebagai penata layanan operasional di Dinas Perhubungan Kota Z, Anda diminta menyusun rencana layanan operasional program peningkatan kualitas kebersihan terminal bus selama 6 bulan. Dalam rencana tersebut perlu ditetapkan indikator keberhasilan agar pelaksanaan program dapat dievaluasi. Contoh indikator keberhasilan yang paling sesuai adalah A. Persentase penurunan jumlah keluhan penumpang mengenai kebersihan terminal. B. Jumlah hari kerja total yang dihabiskan petugas kebersihan selama program. C. Tingkat kenaikan anggaran untuk pemeliharaan kebersihan terminal. D. Persentase peningkatan jumlah pengguna terminal bus. E. Rata-rata masa kerja petugas kebersihan di terminal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah
A. Persentase penurunan jumlah keluhan penumpang mengenai kebersihan terminal. Karena indikator keberhasilan harus bersifat kuantitatif dan langsung mencerminkan tujuan program. Penurunan keluhan penumpang tentang kebersihan merupakan ukuran yang jelas bahwa kualitas kebersihan terminal meningkat sesuai target. Opsi lain seperti jumlah hari kerja atau anggaran tidak menunjukkan pencapaian kebersihan secara langsung. Dengan indikator yang tepat, evaluasi program bisa fokus pada hasil nyata. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.